Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan yang pertama ada Nanang Komarudin, yang kedua ada Silva Dinda Mariska, yang ketiga ada Hanifah Mutmainah, yang keempat ada Dini Elni Mustika, yang kelima ada Sela Sutarsana, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Iqbal Aulia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial biasa pemisah variabel. Langsung saja ke materi yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Nanang Komarudin. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yaitu tentang persamaan diferensial biasa atau PDB. Yang pertama itu definisi dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Nah, persamaan diferensial dibagi menjadi dua. Ada persamaan diferensial biasa atau disebut juga dengan PDB, dan juga persamaan diferensial parsial atau PDP. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang persamaan diferensial biasa. Apa sih itu persamaan diferensial biasa? Yaitu jika persamaan diferensial memiliki satu peubah bebas, maka disebut persamaan diferensial biasa. Contohnya yaitu y aksen sama dengan cos x, atau y double aksen plus 9y sama dengan eksponen min 2x, atau y aksen y triple aksen min 3y aksen dikuadratkan sama dengan 0. Untuk operator bisa dilanjut lagi slide-nya. Lalu PDB ini dibagi lagi menjadi linier dan tidak linier, lalu dari PDB linier juga dibagi menjadi PDB homogen dan tidak homogen. Nah, PDB dikatakan linier apabila persamaan diferensial tersebut mempunyai peubah tak bebas maupun turunannya yang bersifat linier atau dalam pangkat 1, yaitu tidak berpangkat 2, berpangkat 3, atau berpangkat ke n. Lalu bentuk dari PDB itu disebut dengan orde. Orde sendiri adalah turunan tertinggi yang terlibat dalam persamaan diferensial biasa atau PDB. Nah, untuk penggambarannya, bentuk umum dari PDBL atau persamaan diferensial biasa linier orde ke n adalah sebagai berikut. AN XY turunan ke n plus AN min 1 X Y turunan n-1 plus sampai A0 x y tak berpangkat sama dengan fx. Dengan an x tidak sama dengan 0, karena jika an x sama dengan 0, maka ketika dikalikan akan hasilnya tidak ada alias 0. Dan an x, an-1 sampai a0 x adalah koefisien persamaan diferensial. Lalu setelah tadi kita membahas tentang PDB yang dibagi menjadi linear dan tidak linear, nah ada juga yang disebut dengan homogen dan tidak homogen. Ada persamaan diferensial biasa linear homogen dan persamaan diferensial biasa linear tak homogen. Yang disebut dengan homogen yaitu ketika fx sama dengan 0 alias tidak mengandung variabel x atau konstanta, maka itu disebut dengan PDBL homogen. Tapi sebaliknya, jika fx mengandung variabel x atau si persamaan diferensialnya sama dengan mengandung x atau konstanta, maka itu disebut dengan PDBL tak homogen. Operator bisa dilanjut lagi. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Ada yang orde 1 dengan ada dn per dt sama dengan kn, di mana n sama dengan nt, yaitu orde 1 dengan n peubah tak bebas, dan t-nya sebagai peubah bebas. Dan ini termasuk ke dalam PDB linear dan juga homogen. Lalu ada contoh yang keduanya, ketiga, dan keempat. Dan ya kalian bisa melihat itu ya, supaya penjelasan ini lebih singkat lagi. Bisa dilanjut lagi untuk operator. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial biasa, ada beberapa metode untuk mencari solusinya, dan pada video edukasi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang metode pemisahan variabel.
Apa itu metode pemisahan variabel? Metode pemisahan variabel merupakan metode yang sangat umum digunakan dalam menyelesaikan masalah fisika. Hal ini terkait dengan variabel bebas atau konstanta dan variabel tak bebas atau variabel yang terikat pada koordinat. Dan setelah itu hasil yang sudah dipisahkan kemudian masing-masing dapat diintegralkan. Dan untuk mempermudah kalian dalam memiliki gambaran juga untuk memahami lebih lanjut tentang PDB juga solusi metode pemisahan variabel nanti akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya, dan untuk selanjutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Nanang Komarudin yang telah menjelaskan materi mengenai variabel. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu contoh soal mengenai PDB pemisahan variabel. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan contoh soal pertama ini. Kerjakan soal berikut dengan menggunakan pemisahan variabel menggunakan dy per dx sama dengan fx, y. Soalnya adalah dy per dx sama dengan 2x y tambah 1 per y tambah 1. Prinsipnya fy dipindahkan ke ruas kiri, yaitu ke ruas dy per dx. Lalu langsung kita jawab, y-nya langsung dipindahkan ke ruas kiri, yaitu menjadi dalam kurung y tambah 1 kurung tutup dy per dx sama dengan 2x. Kemudian kedua ruas diintegrasikan terhadap x, yaitu jadi menghasilkan integral y tambah 1 dy per dx dikali dx sama dengan integral 2x kali dx. Kemudian menghasilkan integral y tambah 1 dikali dy sama dengan integral 2x dikali dx. Hasil dari integral tersebut menghasilkan y kuadrat per 2 ditambah y sama dengan x kuadrat ditambah c. Dan bentuk umumnya adalah integral f dalam kurung y dikali dy sama dengan integral f dalam kurung x dikali dx. Mungkin sekian contoh soal yang dapat saya jelaskan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Salsatarsana yang telah menjelaskan atau memaparkan mengenai contoh soal pemisahan variabel. Lanjut saja ke pembahasan selanjutnya yang akan atau contoh soal yang kedua yang akan dibacakan atau dibahas oleh Silpa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan untuk contoh soal nomor 2. dy per dx ditambah 2y sama dengan 1. Nah, y di sini 0, maka sama dengan 0. Untuk selanjutnya, kita pindah ruaskan 2y tadi yang berada di kiri menjadi ke kanan, maka jadi dy per dx sama dengan 1 min 2y. Selanjutnya kita integralkan terlebih dahulu dan memisahkan variabel di mana yang variabel y dengan y lagi dan x dengan x lagi. Menjadi integral dy per 1 min dy sama dengan integral dx. Nah, hasil dari integral tersebut min 1 per 2 ln 1 min 2y sama dengan x tambah c, atau c di sini disebut konstanta. Karena y-nya 0 maka sama dengan 0, maka menjadi min 1 per 2 ln 1 sama dengan 0 ditambah c. Nah, maka 0 sama dengan 0 ditambah c, berarti nilai konstanta di sini adalah 0. Kemudian min 1 per 2 ln 1 min 2y sama dengan x, dan 1 min 2y sama dengan min 2x, kemudian 1 min 2y sama dengan e dengan pangkat min 2x, kemudian 1 min
E pangkat 2X sama dengan 2Y, dan untuk hasilnya menjadi Y sama dengan min 1/2 1 min E pangkat min 2X. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Silva Adinda yang telah memaparkan atau membahas mengenai contoh soal daripada persamaan variabel tersebut. Langsung saja ke contoh soal yang ketiga yang akan dipaparkan oleh Saudari Dini. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Y kuadrat, Y plus 1 dx ditambah Y kuadrat, Y min 1 dy sama dengan 0. Langsung kita jawab. Dari persamaan tersebut, kita bagi kedua ruasnya dengan Y kuadrat, Y plus 1, X min 1. Sehingga akan diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengannya, yaitu 1 per X min 1 dx ditambah 1 per Y plus 1 dy sama dengan 0. Lalu kita integralkan kedua ruasnya menjadi integral 1 per X min 1 dx ditambah integral 1 per Y plus 1 dy sama dengan ln mutlak C. Lalu ln mutlak X min 1 ditambah ln mutlak Y plus 1 sama dengan ln mutlak C. Selanjutnya ln mutlak X min 1 ditambah Y plus 1 sama dengan ln mutlak C. Dan hasil akhir dari persamaan diferensial menggunakan pemisahan variabel yaitu X min 1 ditambah Y plus 1 sama dengan C. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini Elni yang telah menjelaskan contoh soal yang ketiga. Selanjutnya yaitu mengenai contoh soal penerapan PDB pemisahan variabel dalam fisika oleh Saudari Hanifah. Kembalinya kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Untuk operator, boleh dibantu untuk slide selanjutnya. Baik, penerapan PDP pemisahan variabel ini dapat kita gunakan untuk hukum pendinginan Newton yang menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda berbanding lurus dengan selisih suhu benda dengan suhu medium yang mengelilinginya. Nah, karena ini berkaitan dengan suhu yang ada dalam fisika, maka kita dapat mengelompokkan hukum pendinginan Newton ini ke dalam termodinamika. Nah, untuk persamaannya sendiri dapat ditulis sebagai dt besar, dt kecil sama dengan K dikali T besar dikurangi T1, di mana dt besar, dt kecil sama dengan fungsi temperatur terhadap waktu, K merupakan konstanta tingkat pendinginan atau konstanta laju perubahan suhu, T besar merupakan suhu benda, dan T1 sama dengan suhu medium di sekeliling benda. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Hanifah yang telah menjelaskan mengenai contoh soal dan soal yang berhubungan dengan fisika. Langsung saja ke latihan contoh soal yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana contoh soalnya yaitu merupakan sebuah kue yang baru matang dikeluarkan dari oven dan bersuhu 120 derajat Celcius dan diletakkan di atas meja dalam ruangan terbuka dengan suhu udara 35 derajat Celcius. Suhu kue tersebut kemudian mendingin menjadi 60 derajat Celcius dalam waktu 40 menit. Menjadi pertanyaannya yaitu berapakah suhu kue pada saat 100 menit. Nah, kita ketahui ya, syarat awal T0 sama dengan 120 derajat Celcius atau suhu awal benda itu. Kemudian syarat bebasnya yaitu T40
sama dengan 60 derajat Celcius, T1 sama dengan 35 derajat Celcius, atau suhu udara atau medium. Yang ditanyakannya yaitu T100 berapa? Jawab di sini. Ada dt per dt sama dengan K dalam kurung T min T1, dt per dt sama dengan K T1 min 35 derajat, dt per T kurangi 35 derajat sama dengan K dt. Integral dt per T kurangi 35 derajat sama dengan integral K dt. Nah, T kurangi 35 derajat sama dengan KT tambah C. T kurangi 35 derajat sama dengan KT tambah C. T sama dengan 35 derajat. Oh, ini dipindah ruaskan ya. T sama dengan 35 derajat tambah pangkat KT tambah CT. T sama dengan 35 derajat tambah T sama dengan 35 derajat ditambah KT kurangi pangkat C. T sama dengan 35 derajat ditambah per KT dikali C1. Maka diperoleh T sama dengan 35 derajat ditambah pangkat KT dikali C, yaitu merupakan solusi umum untuk menentukan solusi khusus dengan mencari nilai dari C1. Pertama itu T0 sama dengan 120 derajat, 35 derajat ditambah KO. Pangkat K0 dikali C1 sama dengan 120 derajat. C1 sama dengan 120 derajat dikurangi 35 derajat. C1 sama dengan itu menghasilkan 85 derajat. Maka diperolehlah T sama dengan 35 derajat ditambah pangkat KT kali 85 derajat, atau T per T 35 derajat ditambah 85 dikali KT, yaitu merupakan solusi khusus untuk menentukan nilai pangkat K sama dengan T40 sama dengan 35 derajat ditambah 85 derajat dikali pangkat K 40 kali 40. 60 derajat sama dengan 35 derajat ditambah 85 derajat dikali pangkat K dengan 40. 60 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 85 derajat dikali pangkat K 40. 25 derajat sama dengan 85 derajat dikali pangkat K 40. 25 derajat dibagi 8 per 85 derajat sama dengan K 40. Per K sama dengan 40 akan 250 derajat per 85 derajat. Per K pangkat K sama dengan 0,9699. Maka diperolehlah T sama dengan 35 derajat ditambah 85 derajat dikali 0,9699 pangkat T. Maka untuk mencari suhu kue setelah 100 menit adalah T sama T100 sama dengan 35 derajat ditambah 85 derajat dikali 0,9699 pangkat 100. T100 sama dengan 35 derajat ditambah 85 derajat dikali 0,471. T sama dengan 35 derajat ditambah 4,0035. T100 sama dengan 39,0035. 39 derajat. Jadi suhu kue setelah 100 menit yaitu 39 derajat Celcius. Sebelumnya mohon maaf apabila belum dipaham atau suara saya, atau mohon maaf juga saya kenapa off cam dikarenakan ini tidak bisa on cam, kameranya rusak ya. Mungkin sekian bahasan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kita semua dan umumnya untuk semua yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.